sahabat muda, sungguh luar biasa sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Dan hari ini kita mau bahas tentang the things above. Pikirkanlah pikiran yang di atas. Di dalam Kolose 3 ayat 1-3 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam Kolose pasal 2 ini Paulus mengajarkan tentang orang percaya yang bersatu dengan Kristus, bahwa mereka mati bersama Kristus. Mati berarti mau menyangkal diri, mau memikul salib. Mati bersama dengan Kristus, dikuburkan bersama dengan Kristus. Dikuburkan bersama dengan Kristus berarti bahwa kita sudah menguburkan setiap dosa dan hawa nafsu kedagingan kita. Dan yang terakhir, dibangkitkan bersama Yesus. Dibangkitkan berarti berkata tentang ciptaan yang baru. Kita sudah mati, kemudian kita menguburkan setiap perbuatan-perbuatan jahat kita. Kita menguburkan setiap dosa-dosa kita, dan kita bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Dibangkitkan di dalam Kristus berarti menjadi ciptaan yang baru. Apa itu ciptaan yang baru? Ciptaan yang memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Dalam Kolose 3, Paulus mau mengajarkan bahwa orang-orang percaya secara posisi sudah dibangkitkan bersama Kristus. Jadi Paulus ini mengajarkan bahwa mereka sudah mati, kemudian mereka sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka posisinya mereka adalah manusia baru. Allah melihat kita sebagai orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus karena kematiannya. Maka setiap manusia pun harus mati bersama dengan Kristus. Kemudian ketika bangkit, mereka bangkit menjadi manusia yang baru. Allah melihat kita sebagai ciptaan-ciptaan yang baru. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 9-10 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, sebagai ciptaan baru, apa yang harus kita lakukan? Tuhan katakan satu hal, sebagai ciptaan baru, kita seharusnya memiliki pikiran Kristus. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bumi. Tuhan sudah bilang, stop. Kalau misalnya kamu berbuat dosa, kamu sudah menguburkan itu, dikatakan kamu sudah mati, kamu sudah menguburkan segala hal, kamu bangkit sebagai ciptaan baru, maka stop. Jangan pernah lagi berada di zona nyaman kedaginganmu. Tinggalkan itu, kamu sudah menjadi ciptaan yang baru. Jangan pernah kamu memikirkan hal-hal yang ada di bumi. Hal-hal yang ada di bumi itu sungguh sangat hal yang menyedihkan bagi Kristus. Karena di dunia ini pikiran-pikirannya hanya pikiran yang negatif, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan. Tapi Tuhan ingatkan kita bahwa kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita sudah menjadi manusia yang baru. Maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Tuhan katakan di dalam ayat ini bahwa ketika kita sebagai manusia yang baru, kita harus terus-menerus diproses untuk kita memiliki pengetahuan yang benar. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita harus diproses dan kita harus menerima proses itu. Untuk apa? Untuk terus memperoleh pengetahuan yang benar, untuk terus memikirkan pikiran Kristus. Jadi anak-anak muda, ini waktunya ngebum. Mari kita pikirkan bahwa segala hal yang ada di dunia ini itu justru akan membuat kita bukan menjadi manusia yang baru lagi, tapi mungkin saja itu mematikan kita lagi. Tapi Tuhan tidak pernah mau. Kamu sudah dibangkitkan, kita sudah menang. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ketika kita mengalami proses dalam perjalanan hidup kita, mari nikmati bersama dengan Allah. Mari kita terus memikirkan apa maksud dari Tuhan. Karena ketika kita memikirkan proses itu, ketika kita mau untuk diproses, ketika kita berjalan bersama dengan Allah,
maka kita akan satu step lebih maju, satu step lebih naik, kita dibawa terus naik. Dan pada akhirnya, sesuai dengan standar Allah, kita memiliki pikiran yang benar-benar menjadi pikiran Kristus. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut. Karena proses itu membutuhkan kerelaan hati kita. Kita harus rela untuk diproses, supaya kita terus-menerus diperbarui menjadi manusia baru yang memiliki pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus. Semangat buat kalian anak-anak muda yang mungkin saat ini kalian sedang berproses bersama dengan Allah. Tuhan ingatkan bahwa kita adalah manusia yang baru. Kalian adalah manusia baru. Manusia baru berarti manusia yang sudah menang. Maka percayalah, pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah kekekalan. Percayalah, kalian ketika kalian diproses, kalian akan menuju satu step yang lebih maju. Karena kalian akan terus diperbarui supaya setiap kita boleh memiliki pikiran Kristus. Dan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.